Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali Tuhan mempertemukan kita. Ini adalah merupakan perjumpaan kita di awal tahun 2022. Saya percaya bagi Bapak Ibu yang akan menyaksikan siaran ini adalah Bapak Ibu yang dibawa oleh Tuhan, yang hatinya Tuhan sungguh-sungguh mau pulihkan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup. Hamba percaya semua karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak bersudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Waktu dan kesempatan saat ini akan hamba-Mu pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Engkau pakai. Biarlah sekiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, kita akan membuka dan membahas di dalam Perjanjian Lama dari kitab Amsal pasal 3 ayat 16. Amsal pasal 3 ayat 16. Saya akan membacakan ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sedemikian menjawab pembacaan firman Tuhan. Adalah yang berbahagia setiap orang yang mengabarkan kabar Tuhan dan setiap orang yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini ialah hidup kita adalah pemberian dan berkat campur tangan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah pernah kita berpikir bahwa nafas kita ini berasal dari mana? Asal nafas kita ini dari mana? Kok bisa kita bergerak? Kok bisa kita berjalan? Apakah kita pernah berpikir demikian? Dan apakah pernah kita berpikir bahwa hidup kita ini adalah berasal dari Tuhan? Tuhanlah yang memberikan hidup bagi setiap manusia. Sehingga sampai saat ini kita masih memiliki nafas dan kehidupan itu. Dan hanya manusia yang tahu hidupnya berasal dari Tuhan, yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hanya manusia yang tahu hidupnya berasal dari Tuhan, yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Inilah manusia yang tahu hidupnya berasal dari mana, nafasnya berasal dari mana, dan kehidupan itu sumbernya dari mana. Inilah contoh manusia ini. Banyak manusia yang tahu hidupnya berasal dari mana, sehingga banyak manusia yang tidak tahu hidupnya berasal dari mana, sehingga sangat mungkin mereka menganggap diri mereka manusia yang super, manusia jadi-jadian, manusia kuat. Karena apa? Karena tidak mengerti akan hidup itu. Karena tidak mengerti dari mana asal hidup itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita mengatakan hidup kita berasal dari Tuhan, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena hidup kita berkat dan pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. 3 hal yang dibutuhkan umumnya manusia ketika dia hidup. Yang pertama umur panjang, yang kedua kekayaan, dan yang ketiga kehormatan. Umur panjang itu tidak hanya berbicara tentang umurnya yang panjang, tetapi umur yang panjang itu di dalamnya
umurnya yang panjang itu sehat jasmani, sehat rohani, dan hidup yang indah. Atau sama dengan di dalam Alkitab itu, pasnya itu Tuhan bilang umur manusia itu 70 tahun. Nah, lebihnya itu 80 tahun. 80 tahun itu sudah boleh. Maksudnya ya tidak usah lebih dari itu. Kalau lebih dari itu ya pasti akan suka dengan penderitaan, dengan berbagai macam hal yang kita alami di masa usia yang tua. Nah, tetapi bagi orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang menyaksikan firman Tuhan, yang melihat, yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, bagi orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, tentu tidak akan pusing dengan umur. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita telah menerima berkat itu dari Tuhan. Berkat itu, berkat kehidupan dan pemberian dari Tuhan melalui hidup kita, melalui hidup kita yang sekarang. Itu umur yang panjang. Yang kedua tadi kekayaan. Nah, kekayaan ini berbicara tentang material dan kecukupan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita adalah orang-orangnya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, saya percaya bahwa berkat Tuhan itu tidak akan lari daripada Bapak, Ibu, Saudara. Berkat Tuhan itu tidak perlu kita kejar. Atau berkat Tuhan itu kayak semacam, saya mau katakan, kayak tidak usah kita cari-cari. Tetapi bila mana berkat Tuhan itu Tuhan turunkan, ya pasti kita akan terima. Nah, supaya apa? Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, tidak hanya sekedar mengimani bahwa berkat Tuhan itu selalu ada, tidak begitu. Tetapi kita harus percaya betul-betul dan sungguh-sungguh bahwa tanpa kita pikirkan berkat itu ada atau tidak ada, Tuhan tetap kasih berkat. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, itu kekayaan. Itu tentang kekayaan yang saya maksudkan. Kemudian kehormatan itu berbicara tentang kedudukan, jabatan, derajat, di mana orang dan juga di mana orang lain menghargai dan menghormati kita. Itu kehormatan. Jika kita adalah, sekali lagi saya tekankan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut dan tidak perlu ragu, tidak perlu resah, tidak perlu melakukan segala sesuatu untuk dihormati. Jangan takut untuk tidak dihormati dan dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Meski orang-orang yang hidup takut akan Tuhan akrab dengan penderitaan, saya mau katakan bahwa ingatlah bahwa tanpa kita minta pun Tuhan bisa kasih semuanya. Tuhan bisa kasih semuanya, bahkan tidak terbatas tanpa kita minta. Itu bagi orang-orang yang sungguh hidup di dalam Tuhan. Umur yang panjang, kekayaan, dan kehormatan itu hanya Tuhan berikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya, berhak menerimanya, dan kepada orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada begitu banyak orang yang menginginkan tiga hal ini. Kita perlu tahu bahwa penulis kitab Amsal ini, yaitu Salomo, anaknya dari Daud dan Batseba, tidak meminta dari salah satu ketiga hal ini, apalagi semuanya. Salomo itu tidak minta dari salah satu ketiga hal ini, apalagi semuanya. Saya mau katakan bahwa jangan mengatakan atau jangan kita mau bilang bahwa tidak ada manusia yang tidak ingin umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Ada, tapi langka maksud saya. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang yang seperti Salomo ini. Cuman sebelumnya tidak ada. Dan sesudah Salomo ini pun tidak ada. Langka berarti. Nah, dan
kalaupun ada manusia yang memiliki ketiga hal ini atau semuanya, itu adalah bonus dari Tuhan kepada orang-orang yang sungguh ia percayai, kepada orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana Salomo dapat mendapatkan ketiga hal ini? Kunci utamanya ialah melalui doa. Kita membaca bagian Raja-Raja pasal 3, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 15. Salomo berdoa kepada Allah meminta petunjuk karena dia menyadari bahwa yang penting itu ialah hubungan dan relasinya dengan Tuhan. Karena Allah adalah sumber hidup kita. Jadi menurut Salomo yang penting itu bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan umur panjang, tetapi yang penting itu ialah dalam hidupnya hubungan dan relasinya dengan Tuhan. Itu adalah sumber hidup. Bapak Ibu Saudara, jikalau Bapak Ibu Saudara memposisikan diri sendiri Bapak Ibu Saudara sebagai Salomo, jika Bapak Ibu Saudara ditanya oleh Tuhan, apakah yang kita mau, apakah yang engkau minta, Tuhan memberikan pertanyaan demikian kepada kita, maka apakah yang kita mau? Maka secara manusiawi berarti jawaban yang kita berikan kepada Tuhan juga manusiawi. Oh, saya mau ini, saya mau itu, saya mau rumah mewah, saya mau mobil mewah, dan lain sebagainya. Tetapi Salomo tidak demikian. Nah, karena doanya kepada Tuhanlah Salomo menjadi seorang raja yang paling masyhur, paling terkenal, jaya, dan dihormati. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 13 sampai 14 di dalam 1 Raja-Raja. Nah, inilah yang diberitakan Allah kepada Salomo, yaitu umur yang panjang, kekayaan, dan kehormatan. Itu Tuhan kasih sebagai bonus. Tuhan kasih sebagai bonus kepada Salomo. Karena nggak mungkin kalau misalkan Salomo ini seorang yang berhikmat, tetapi dia tidak dihormati dan dihargai. Atau tidak mungkin Salomo ini sebagai seorang yang bijaksana, seorang yang berhikmat, tetapi dia nggak kaya misalnya. Tetapi dia, maksudnya dia umurnya nggak panjang. Otomatis Tuhan kasih ketiga hal itu sebagai bonus. Nah, yang Salomo minta ialah ketika Tuhan bertanya, apa yang engkau mau? Apakah engkau minta daripada Salomo meminta petunjuk untuk menimbang-nimbangi atau untuk menghakimi, dalam artian karena dia mengurus bangsa Israel yang sangat tidak terkira banyaknya itu. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12. Salomo sangat sadar bahwa dengan hikmatlah ia bisa menjadikan bangsa Israel menuju kejayaan. Jadi yang pertanyaannya lagi apa? Hikmat itu apa? Nah, hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah kita harus berdoa kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi berdoa kepada Tuhan. Kita harus meminta menjadi anak Tuhan yang punya hikmat atau takut akan Tuhan. Alangkah bahayanya jika seorang pemimpin itu dia tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dia akan menjadi pemecah belah bangsa. Dia akan menyengsarakan siapapun, orang-orang yang dia pimpin, orang-orang yang dia layani. Nah, kemudian setelah itu kita punya hikmat itu, terus baru Tuhan kasih kita bonus, entahkah umur panjang, entahkah kekayaan, entah kehormatan, atau ketiga-tiganya. Tuhan kasih sebagai bonus. Tuhan melengkapi hidup kita sedemikian rupa. Kita dilengkapi dengan hikmat. Kita takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan tambahkan yang lebih daripada itu.
Maka teruntuk kita sebagai orang-orang yang dilahirkan, manusia yang dilahirkan ke dunia, tentunya adalah berkat campur tangan Allah. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada sampai hari ini di dalam dunia, itu semua karena berkat campur tangan Allah. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkaitan dengan ayat Yeremia pasal 1 ayat 5, maka yang pertama, Tuhan telah membentuk hidup kita sejak dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita mengalami proses pertumbuhan. Proses Tuhan tidak akan berhenti. Dan kedua adalah Tuhan mengenal kita. Tuhan kenal siapa manusia yang diciptakannya. Tuhan pasti mengenal siapa manusia yang telah dipilihnya. Dan pasti Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau, Dia tidak hanya ingin dikenal, tetapi juga kita harus mengenal sebagai ciptaan kita. Nah, maka pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Berarti bagi kita sebagai orang yang percaya, tidak sepantasnya kalau kita tidak mengasihi Tuhan kita yang sudah menciptakan kita. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Kita harus sungguh-sungguh mengasihinya. Karena banyak orang tidak mengasihi Tuhan karena dia tidak mengenal siapa Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan karena dia tidak tahu siapa Tuhan yang menciptakannya. Kemudian Tuhan telah menguduskan kita. Nah, kita terlahir ke dunia untuk disucikan dan dikuduskan. Untuk disucikan dan dikuduskan dari dosa. Dari dosa apa? Entahkah itu dari dosa asal, dari dosa Adam dan Hawa, dan juga dari dosa turunan. Kita terlahir untuk diputuskan dari dosa kita, untuk disucikan dan dikuduskan. Kemudian Tuhan telah menetapkan kita. Jauh sebelum kita lahir, rencana Tuhan sudah ada. Maka oleh sebab dari itu, teruslah berkarya di dalam Tuhan. Kalau kita percaya hidup adalah pemberian dan berkat dari Tuhan, maka seperti apapun proses Tuhan dan cara Tuhan dalam hidup kita, yakinlah Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah dalam pemilihannya. Tuhan tidak pernah salah dalam menetapkan siapa manusia yang dikehendakinya untuk hidup. Maka bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan, bahkan yang menyaksikan live firman Tuhan hari ini, berdoalah supaya Tuhan sungguh-sungguh memberikan hikmat bagi kita, sehingga kita biasa hidup di dalam Tuhan dan hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, maka seperti apapun rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, sekali lagi saya katakan bahwa rencana Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak pernah salah menentukan siapa manusia yang dikehendakinya untuk hidup mengasihi dan takut akan Dia. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati setiap orang-orang menjangkau live ini, kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati selalu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.